Kemarin saya pergi ke Sumatera Utara memenuhi undangan Sepakat, Aceh Sepakat namanya. Aceh Sepakat itu adalah orang-orang penduduk di Sumatera Utara yang keturunan Aceh. Ternyata mereka adalah penggerak utama perekonomian di Sumatera Utara. Tidak hanya di Aceh jago berdagang, dimanapun orang Aceh tinggal, ternyata mereka menjadi penggerak perekonomian. Kenapa orang-orang Aceh bisa menggerakkan perekonomian? Karena mereka ihsan di dalam menjalankan itu. Karena ada kesungguhan. Allah sudah berjanji, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pekerjaan dari orang yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan tugasnya. Adik-adik dan anak-anakku sekalian, di dalam kita menuntut ilmu, ikhlaskan keberadaan kita, ikhlaskan berada di sini untuk menuntut ilmu. Lalu yang kedua, bersungguh-sungguh dalam prosesnya. Ingat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai sesuatu yang sifatnya itu ahsan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Apa itu ahsana? Ahsana itu berbuat sesuatu yang baik dalam bentuk yang terbaik. Jadi kalau belajar, sungguh-sungguh belajar, itulah ihsan di dalam menuntut ilmu. Kalau beribadah, sungguh-sungguh beribadah, itulah ihsan di dalam beribadah. Kalau bekerja, berdagang, orang Aceh jago berdagang. Kemarin saya pergi ke Sumatera Utara memenuhi undangan Sepakat, Aceh Sepakat namanya. Aceh Sepakat itu adalah orang-orang penduduk di Sumatera Utara yang keturunan Aceh. Ternyata mereka adalah penggerak utama perekonomian di Sumatera Utara. Tidak hanya di Aceh jago berdagang, dimanapun orang Aceh tinggal, ternyata mereka menjadi penggerak perekonomian. Kenapa orang-orang Aceh bisa menggerakkan perekonomian? Karena mereka ihsan di dalam menjalankan itu. Karena ada kesungguhan. Allah sudah berjanji, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pekerjaan dari orang yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, saya ajak adik-adik, anak-anakku semua, semangat ihsan inilah yang menghidupkan peradaban Islam. Ada pekerjaan kecil tapi dikerjakan dengan semangat ihsan, maka nilainya menjadi besar. Di dalam ungkapan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyebutkan tentang cabang-cabang iman, a'laha la ilaha illallah. Jadi kalau pohon iman itu ada cabang-cabangnya, kata Rasul, cabang yang paling tinggi namanya la ilaha illallah. Itu cabang iman yang paling pokok. Apa cabang iman yang paling rendah, yang sering dianggap kecil, remeh oleh manusia, tapi sesungguhnya itu mencerminkan iman kita? Wa adnaha imaqatul adza minat thariq. Cabang keimanan yang paling rendah itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyingkirkan duri, menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti orang dari tengah jalan. Maka kata ulama, kenapa menyingkirkan sesuatu dari jalan, duri, paku, atau batu yang tajam dan runcing, atau misalnya ada lubang yang tidak dilihat oleh orang lalu kita tutup? Kenapa itu disebut sebagai cabang iman? Karena itu menggambarkan semangat ihsan dari seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu tidak pernah menganggap kebaikan yang kecil itu kecil, karena setiap kebaikan pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anakku, dalam kalian menuntut ilmu ini, peluang-peluang kebaikan itu luar biasa banyaknya. Lihat di belakang yang tertulis, apa bacanya itu? Al-waqtu kasayfi
illam taqta'hu. Imam Ghazali mengatakan rezeki itu ada yang zahir dan ada yang batin. Kalau rezeki yang zahir, kopi Aceh. Terus apa itu ya? Ada makanan enak sekali makanan Aceh yang kemarin saya makan. Apa? Oh iya, pokoknya yang enak semua. Di Aceh itu kata teman-teman di Aceh sepakat ada 2 macam makanan. Yang pertama enak, yang kedua enak sekali. Tapi semua makanan Aceh itu enak dan enak sekali. Nah, rezeki yang zahir ya seperti yang dinikmati oleh kita. Begitu rezeki zahir ini dapat kita manfaatkan dengan baik, hasilnya adalah badan kita sehat. Minum kopi Aceh, mata kita terang. Walaupun kalau sudah jam 12 tetap ngantuk. Semalam saya diajak mengaji di Darul Ihsan, dikasih saya kopi setengah 12. Tetap saja tidak mempan kopinya karena sudah terlalu capek. Nah, makanan lahiriah itu kata Imam Ghazali menghasilkan badan yang kuat, menghasilkan kekuatan untuk mencari rezeki, menuntut ilmu, kesehatan lahiriah. Ada juga yang kedua, rezeki batin. Rezeki batin itu banyak macamnya kata Imam Ghazali, dan salah satu yang disebutkan oleh para ulama adalah waktu dan umur yang Allah berikan dalam kehidupan. Kalau kita bisa kelola rezeki batin ini, maka apa yang ada, apa hasilnya? Ketenangan hati dan kemantapan menjalani kehidupan. Kalau waktu kita manfaatkan dan tidak kita sia-siakan, mantap kehidupan kalian ke depan. Kalau waktu kalian manfaatkan sekarang, kalian gunakan untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, untuk bersilaturahim kepada para ulama, bersilaturahim kepada orang tua dan orang-orang yang pantas untuk didatangi, tanya ilmunya, tanya pengalamannya, minta doanya. Kalau kalian manfaatkan waktu seperti itu, maka dia menjadi rezeki batin yang kemudian akan menciptakan ketenangan hati dan kemantapan bagi kalian. Hidup bagi kalian ini adik-adik, anak-anakku sekalian, para pelajar santri-santriwati, masih panjang sekali tahapan ke depan. Maka manfaatkan semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk membiasakan diri berbuat baik dan sungguh-sungguh di dalam semua perbuatan baik yang ada. Dulu ada cerita di dalam kitab, 2 orang yang menuntut ilmu. Gurunya sama, kitab yang dia baca juga sama, waktu mengajinya juga sama, masa belajarnya juga sama. Tapi yang satu, ketika dia selesai menuntut ilmu, dia menjadi tokoh yang luar biasa, dihormati, dibanggakan, ilmunya dapat dimanfaatkan. Kemudian petuah-petuahnya didengar. Dia menjadi seorang teladan dan tokoh yang dihormati oleh semua. Sedangkan yang satu lagi ternyata tidak banyak manfaatnya untuk orang lain. Dicari apa sebabnya? Guru, apa gurunya beda? Oh sama guru, sama-sama. Siapa nama gurunya di sini? Ustaz Wali. Sama-sama Ustaz Wali. Sekolahnya juga sama. Apa nama sekolahnya? Madrasah Ulumul Quran. Waktu belajarnya juga sama. Berapa tahun di sini? 6 tahun. Tapi ternyata yang satu yang menjadi pemimpin, diteladani, dihormati, ilmunya bermanfaat, terasa kemanfaatannya oleh umat. Dulu ketika dia belajar, pulang dari kelas, selesai mengaji, dia kembali ke kamarnya, dia murojaah, mengulang
pelajarannya itu dengan dua adab yang tidak dia tinggalkan. Pertama, selalu dalam keadaan berwudu, dan yang kedua dia menghadap kiblat. Jadi ketika dia membaca Al-Quran, dia selalu cari arah kiblat, dia ambil air wudu. Ketika dia mengulangi bacaan kitabnya, sama juga dia perlakukan ilmu itu dengan penuh hormat dan adab. Yang satu lagi, kalau belajar sambil baring kakinya ngangkat-ngangkat ke tembok. Kadang-kadang tidak pakai baju, hanya pakai celana dalam saja. Baca buku, sama buku yang dibaca, tapi adabnya berbeda. Sekian puluh tahun kemudian, sekian belas tahun kemudian, Allah tampakkan perbedaan dari orang yang benar-benar berbuat baik dengan penuh kelengkapan. Dari sisi adabnya dia penuhi, sisi kesungguhannya dia penuhi, dengan orang yang hanya sekedar belajar supaya paham, supaya mengerti dan memahami rumus-rumus yang ada. Beda proses, beda juga hasilnya. Maka anak-anakku, saya dorong kalian semua. Sini pasti banyak ustaz-ustaz yang bisa mendidik kalian dengan adab, dengan akhlak yang baik. Ustazah, siapa nama ustazahnya yang paling favorit? Riwayatnya beda-beda. Ya, berarti favoritnya semua ya beda-beda. Alhamdulillah. Berarti ustazahnya hebat-hebat semua.